Halo semuanya, selamat datang di podcast ASN Beraneka. Hari ini, saya Claudia Sihombing, analis pegawaian asal instansi Dinas Kesehatan Kota Palembang, akan membahas 5 nilai-nilai dasar profesi ASN. Di podcast ini, saya tidak sendirian, tapi ditemani oleh kedua rekan saya. Silahkan untuk Mbak Yunita terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mbak Claudia atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Yunita Nurfianti. Saya bekerja di SD Negeri 138 Palembang sebagai guru kelas. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk Pak Zaseli untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak Claudia. Perkenalkan, nama saya Sazli Rasid, asal instansi SMP 34 Palembang. Seperti yang saya sudah sebutkan di awal, bahwa ada 5 nilai-nilai dasar profesi ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi atau yang biasa disingkat dengan Aneka. Nah, dari Bu Yunita dulu nih. Menurut Ibu, PNS yang memiliki nilai akuntabilitas, PNS yang seperti apa sih? Kalau menurut saya, PNS yang akuntabel itu adalah PNS yang bertanggung jawab, berintegritas, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Misalnya, ketika diberikan tugas oleh atasan, maka PNS yang bersangkutan tersebut harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan mengerjakannya hingga selesai. Selain itu, juga harus mempunyai komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. ASN yang memiliki akuntabilitas adalah ASN yang memiliki integritas dan dapat menjadi contoh bagi orang lain. Baik, lalu kita lanjut ke nilai yang kedua, yaitu nasionalisme. Kalau berbicara soal nasionalisme, yang terlintas di benak kita adalah cinta kepada tanah air dan bangga terhadap bangsa kita sendiri. Tapi menurut Pak Zaseli, untuk mewujudkan nasionalisme dalam pekerjaan, terutama untuk Bapak yang berprofesi sebagai seorang guru, bagaimana caranya, Pak? Baik, terkait dengan nasionalisme ini, berkaitan erat dengan butir-butir yang ada pada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Untuk saya yang merupakan seorang guru, yang dapat saya lakukan misalnya dengan tidak membeda-bedakan siswa saya, apapun latar belakang mereka, baik yang sama ataupun yang berbeda, budaya, suku, ras, dan agama. Jadi tidak diskriminatif gitu ya, Pak, maksudnya ke semua siswa? Ya, tepat sekali, Mbak Claudia. Untuk yang selanjutnya mungkin agak jarang kita dengar, yaitu etika publik dan komitmen mutu. Pak Zaseli, boleh tolong dijelaskan apa itu etika publik dan komitmen mutu? Etika publik itu sendiri adalah refleksi tentang standar, norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Adapun etika publik bisa diwujudkan dengan cara memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Sedangkan untuk komitmen mutu, ada beberapa nilai yang harus ada, seperti efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu. Penerapan yang dapat saya lakukan sesuai dengan profesi saya adalah dengan berinovasi dalam pembelajaran, guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan melakukan refleksi atas evaluasi pembelajaran. Oke, ini yang terakhir tapi tidak kalah penting untuk dimiliki seorang ASN. Anti korupsi. Menurut Bu Yunita, bagaimana agar seorang ASN bisa memiliki jiwa anti korupsi? Nah, sebenarnya untuk mengembangkan nilai yang terakhir ini, kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Contohnya, tidak korupsi waktu di saat mengajar. Jadi,
Untuk menjadi ASN yang anti korupsi itu tidak harus menunggu ada praktek korupsi dan baru kita laporkan. Tetapi dari hal-hal yang sederhana seperti disiplin, tidak telat ketika bekerja, dan bersikap jujur. Itu sudah mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi yang ada di dalam pekerjaan kita masing-masing. Nah, dari tadi kita sudah bicara panjang lebar mengenai nilai-nilai aneka dan contoh penerapannya. Tapi sebenarnya kenapa nilai aneka itu penting untuk dimiliki ASN? Silakan Bu Yunita duluan menjawab. Menurut saya itu penting sekali bagi setiap ASN untuk beraneka. Karena dengan memiliki kelima nilai dasar tersebut, maka dapat terwujudnya seorang ASN yang profesional. Apalagi ASN ini kan merupakan pelayan publik. Nah, kalau ASN-nya sudah profesional, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun akan semakin prima. Saya sepakat dengan jawaban Ibu Yunita. Kalau saja ASN-nya memiliki semua nilai-nilai aneka itu, maka ASN yang profesional itu dapat terwujud. Selain itu, kita juga bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat. Karena memang citra PNS di mata masyarakat kurang baik selama ini. Demikianlah perbincangan kami pada hari ini mengenai nilai-nilai aneka. Sebelum menutup podcast, kami mau mengajak seluruh sobat ASN untuk terus menumbuhkan nilai-nilai aneka di dalam diri demi terwujudnya ASN yang profesional yang mampu memberikan pelayanan optimal. Sekian dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.